berbulan nangka di tanah kami. Sungai Tolong adalah cermin bagi rembulan. Airnya begitu jernih, hingga kau bisa melihat rahasia di dasar lubuknya. Kami menyebutnya Tolong, karena dia memang menolong. Dia memberi minum saat kami dahaga. Dia memberi jalur saat kami hendak melaju. Saya, penunggu sungai ini, menyesal seumur hidup karena tidak bisa menolong. Konon histori sungai ini, Sahdan pada hari yang lampau sering terdengar suara. Ada apa ini? Dari mana suara itu? Saya tidak takut. Saya hanya ingin menceritakan sungai ini. Izinkan saya menceritakannya. Tolong! Tolong izinkan saya. Jangan pernah berpura-pura. Apalagi saat di sungai. Jangan rampas sungai kami. Tapi lihat sekarang, tanah ini mulai batu. Hutan di hulu sana sedang sesak napas. Kalian mencium baunya? Bukan bau tanah basah setelah hujan, tapi bau solar yang bercampur dengan keringat keserakahan. Mereka datang. Pasukan aparat pohon sawit itu datang dengan seragam rapi, membawa map-map tebal berisi janji-janji kosong. Mereka bilang, Pak Tua, hulu sungai Tolong ini mubazir kalau hanya jadi hutan. Biar kami tanam sawit, biar berau jadi kaya. Kaya? Kaya untuk siapa? Saya bilang pada mereka, Tuan, tanah di hulu Tolong ini adalah tanah kars. Dia adalah spon raksasa yang menyimpan air untuk anak cucu kami. Jika kau cabut ulingnya, jika kau ganti dengan sawit yang haus air itu, maka kau sedang menggali kubur untuk kami di hilir. Tapi mereka tertawa. Mereka punya uang. Mereka punya kuasa untuk menggambar ulang peta kami. Mereka menghalalkan segala cara, menyuap tetua yang lemah iman. Mereka pikir hutan ini hanya tumpukan kayu yang bisa diuangkan. Mereka lupa, hutan ini punya jantung yang berdenyut.
punya bedil. Kami bicara lewat akar. Karena kami tak punya panser, kami bicara lewat angin. Malam itu, di perbatasan hutan yang hendak mereka ratakan, udara mendadak anyir. Mereka mengirim utusan gelap. Saya merasakannya. Hawa panas yang menghantam ubun-ubun, perut yang melilit seperti diikat kawan berduri. Mereka ingin mencabut nyawa kami satu persatu agar bulldozer itu bisa lewat dengan tenang. Saya sudah meminum air sungai Tolong ini sejak saya belum bisa berjalan. Roh-roh di hulu tidak akan membiarkan kalian menang. Kami bertarung di alam roh, beradu teluh dengan mereka yang ingin menjual jiwanya demi sepetak kebun monokultur. Satu persatu kawan saya tumbang dengan muntah darah. Tapi kami tidak mundur. Karena jika kami mundur, Sungai Tolong akan mati selamanya. Itu selesai bekerja, langit berang mendadak robek, hitam, lebih hitam dari malam paling kelam. Telur itu tidak sabar lagi. Alam tidak butuh doa kami untuk membalas dendam. Langit menumpahkan amarahnya. Air dari langit bertemu dengan air dari perut bumi. Duar! Hulu Tolong meledak. Tanah yang mereka gunduli tidak lagi punya akar untuk berpegangan. Tanah itu luruh. Longsoran itu seperti lidah raksasa yang menelan segalanya. Lihat! Itu si pemimpin aparat sawit yang ampuh itu. Dia menjerit di atas kap mobil mewahnya. Tapi air bah itu lebih cepat dari doanya. Dia terseret, kepalanya dihantam batang ulin yang dulu ini dia tebang. Dia terhempas bersama sampah-sampah keserakahannya sendiri. Alam melakukan bersih desa. Mereka yang ingin merusak kini jadi pupuk bagi tanah yang mereka benci. Bergelimpangan, mati tanpa sempat meminta ampun pada Arus Tolong yang murka. Pagi ini Sungai Tolong kembali tenang. Warnanya merah coklat karena lumpur. Tapi dia menang.
kota. Jangan hanya melihat perahu sebagai peta investasi. Lihatlah kami sebagai manusia yang ingin bernapas. Jangan paksa alam kami melakukan tugasnya dengan cara yang berdarah seperti ini. Sebab jika manusia sudah tak bisa lagi diingatkan dengan kata-kata, maka biarkan air yang bicara. Dan jika air sudah bicara, tak ada satupun dari kalian yang bisa menjawabnya. Selamatkan hulu, atau bersiaplah hanyut di muara.